Kesibukan tim SAR dalam musibah banjir bandang di air terjun Dua Warna Sibolangit terus bertambah. Pada hari ini tim SAR telah berhasil mengevakuasi 7 dari 15 korban tewas dan 8 berada di lokasi. Sementara 6 lainnya masih dinyatakan hilang. Kita bergabung bersama dengan rekan kami Andika Bakti langsung dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Andika, bagaimana dengan upaya evakuasi 6 korban hilang sejauh ini? Robert, sebelumnya saya klarifikasi terlebih dahulu. Memang sebelumnya ada 7 korban yang sudah dievakuasi, namun terus bertambah angka ini, Robert. Dari sebelumnya 7 korban, saat ini sudah ada 11 korban yang berhasil dievakuasi ke posko air terjun Dua Warna Sibolangit Deli Serdang, Sumatera Utara ini. Dan dari 11 jenazah ini seluruhnya akan diberangkatkan ke kota Medan, tepatnya ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Medan. Nanti di sanalah 11 jenazah ini akan dievakuasi, maksud saya diidentifikasi sehingga identitasnya diketahui untuk kemudian diberitahu kepada keluarga yang hingga saat ini masih mencari keberadaan anggota keluarganya menjadi korban banjir bandang di air terjun Dua Warna Sibolangit ini. Kemudian, Robert, hingga saat ini masih ada sebanyak 6 korban lagi yang dinyatakan hilang. Sementara 4 korban ini sudah ditemukan tapi belum dievakuasi. Dan tim SAR mengatakan bahwa untuk hari ini evakuasi ditunda terlebih dahulu karena proses evakuasi ini sebenarnya sudah dilakukan sejak tadi malam, Robert. Dan untuk hari ini tim SAR memutuskan untuk menunda proses evakuasi ini dan akan dilanjutkan pada besok pagi. Jadi, Robert, di sini yang bisa kami informasikan bahwa kepada seluruh anggota yang ingin mengetahui anggota keluarganya yang mungkin menjadi salah satu korban dari banjir bandang di air terjun Dua Warna ini, bisa langsung datang ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Medan karena tim SAR memberikan fasilitas kepada pihak keluarga untuk mengetahui identitas dari korban di Rumah Sakit Bayangkara Kota Medan. Robert. Andika, lalu dengan adanya banjir bandang yang terjadi di air terjun Dua Warna Sibolangit, bagaimana langkah pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menanggulangi hal ini dan mencegah agar banjir bandang serupa tidak kembali terjadi? Nah, Robert, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa ada dugaan banjir bandang ini terjadi bukan hanya akibat faktor alam, yakni hujan deras dan angin kencang, tapi juga akibat faktor ulah manusia. Dan ini adalah video udara yang kami dapatkan saat tim kami mengikuti tim Polda Sumatera Utara menyisiri kawasan air terjun Dua Warna. Di sini bisa dilihat bahwa sebagian hutan yang ada di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan ini kondisinya beberapa titiknya gundul, dan ini merupakan bukti bahwa ada keterlibatan manusia dalam musibah yang terjadi di Sibolangit ini, yakni adanya illegal logging ataupun penebangan liar. Dan ini langsung dibenarkan oleh Gubernur Sumatera Utara Tengku Eri Nuradi. Dalam hal ini PLT Gubernur Sumatera Utara Tengku Eri Nuradi yang mengatakan bahwa illegal logging memang menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir bandang di Sibolangit ini. Dan tentunya dengan peristiwa ini Tengku Eri Nuradi meminta agar pihak-pihak terkait, dalam hal ini Polda, kemudian pemerintah kabupaten, baik itu pemerintah Kabupaten Karo dan juga Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, agar segera mengambil langkah untuk memberi sanksi tegas kepada pelaku illegal logging. Sementara untuk Dinas Kehutanan ini diminta agar segera melakukan reboisasi ataupun perbaikan hutan. Robert. Baik, terima kasih Andika Bakti atas informasi Anda langsung dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Masih melakukan penyisiran untuk menemukan korban hilang di kawasan air terjun Dua Warna Sibolangit, Sumatera Utara. Dari 22 korban hilang, 1 sudah ditemukan. Kita akan langsung bergabung dengan Andika Bakti yang akan melaporkan dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Andika, bagaimana perkembangan pencarian korban hilang di lokasi saat ini? Elvita, hingga saat ini tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, kemudian TNI, Palang Merah Indonesia, dan beberapa elemen lainnya ini masih melakukan penyisiran untuk menemukan 21 korban hilang dari bencana banjir bandang yang terjadi di ekowisata air terjun Dua Warna yang berada di kawasan Sibolangit, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dan hingga saat ini dari total 22 korban hilang, 1 diantaranya sudah ditemukan pada dini hari tadi malam ataupun tadi malam, Elvita, dan artinya masih ada sebanyak 21 korban hilang lagi yang hingga saat ini masih dilakukan penyisiran untuk segera ditemukan oleh tim gabungan di sini. Dan dari 21 korban hilang tersebut,
19 diantaranya merupakan mahasiswa dan 2 diantaranya adalah pemandu sendiri. Namun untuk mengetahui kronologis kejadian, saat ini saya telah bersama salah satu korban selamat. Ada Bang Johannes di sini. Selamat pagi Bang Johannes. Selamat pagi, Bang. Bang, bisa diceritakan pada saat kejadian posisi Abang di mana dan seperti apa kondisi di lokasi kejadian pada saat itu? Ya, pada saat kami nyampe di situ di air terjun sekitaran jam 12, itu keadaan masih nyaman-nyaman aja, Bang. Air terjun masih bersahabat, cuaca pun juga. Dan setengah jam kami di situ tiba-tiba hujan deras, baru air terjun pun makin deras, badai makin tinggi, angin deras. Kami ya berusaha menyelamatkan diri ke tempat lebih tinggi. Ada berapa orang di lokasi air terjun pada saat badai mulai datang, Bang? Sekitar 50-an ada lah itu, Bang. 50 lebih ada. Abang sendiri bagaimana upaya Abang untuk menyelamatkan diri? Kemudian apakah Abang ada melihat orang-orang yang pada saat itu tertimpa longsorkah itu? Apakah diseret arus atau seperti apa? Bagaimana pemandangan yang Abang lihat pada saat itu? Kalau yang nampak tertimpa longsor nggak ada, Bang, soalnya tempat itu tiba-tiba gelap. Kami pun langsung pergi ke tempat yang tinggi dan sebelah sana pun pergi ke tempat yang tinggi gitu. Adakah mendengar orang-orang minta tolong seperti itu, teriak atau seperti apa? Kalau teriakan minta tolong banyak sekali, Bang, banyak sekali. Adakah melihat kawan Abang ataupun siapapun itu yang terseret arus atau upaya mereka menyelamatkan diri itu seperti apa, Bang, di sana? Ada sih kawan orang dari nggak tahu sih dari mana dia, ada yang menyelamatkan cewek, dia tarik tapi terlepas dan katanya cewek itu hanyut. Kayak gitu. Jadi sempat melihat orang hanyut gitu. Iya, dia menurut cerita kawan itu ya ada. Kalau Abang sendiri satu rombongan ada berapa orang dan apakah semuanya selamat? Kami ada sekitar 15 orang, Bang. Puji Tuhan semuanya kami selamat, Bang. Semuanya selamat, Abang ya. Kemudian Abang setelah itu peristiwanya pukul 13 waktu Indonesia Barat, Bang ya. Abang balik ke posko sampai berapa nyampe posko lagi? Kami balik ke posko itu 3 orang nyali bala bantuan sampai sekitar jam 5, Bang. Jam 5 sore sampai sini? Iya, jam 5 sore, Bang. Terima kasih Abang keterangannya. Jadi intinya memang badai hujan deras itu datangnya tiba-tiba, Bang? Iya, badai hujan deras semualah, air pun deras datangnya tiba-tiba menghampiri kami, Bang. Oke. Terima kasih Bang Johannes keterangannya. Nah, Elvita, silakan duduk lagi, Bang. Ya, Elvita, memang dari beberapa korban selamat ini, beberapa dari mereka ada yang mengalami cedera seperti Bang Johannes ini juga mengalami terkilir pada bagian kakinya. Kemudian ada juga beberapa korban lainnya yang saat ini sudah dilarikan ke puskesmas terdekat untuk melakukan perawatan karena satu di antaranya kami mendapatkan informasi bahwa ada korban selamat yang mengalami patah tulang pada bagian kakinya. Kemudian untuk tim gabungan sendiri memang hingga saat ini masih melakukan penyisiran, namun ada beberapa kendala yang dialami oleh tim gabungan, diantaranya adalah cuaca yang hingga saat ini hujan dengan intensitas sedang, kemudian mendung ini masih melanda kawasan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ini. Ditambah lagi lokasi wisata ini berada sekitar 8 km dari posko air terjun Dwi Warna ini, Elvita, yang berarti jika ditempuh dengan menggunakan jalan kaki membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam. Ditambah lagi dengan kondisi yang gelap seperti saat ini, kemudian jalanan yang licin, ini membuat tim evakuasi juga merasa kesulitan untuk mencari korban hilang yang saat ini jumlahnya masih berada di angka 21. Elvita. Ya, baik, Andika Bakti. Terima kasih untuk laporannya, Andika. Munaslup Golkar di Bali malam tadi. Yang menjelaskan keributan terjadi karena perbedaan pendapat antara kelompok Ormas Kosgoro dan Soksi untuk memberikan suara dalam pemilihan Ketua Umum Golkar. Untuk menyelesaikan konflik tersebut, tim penyelenggara Munaslup Golkar meminta surat kepada Menkumham dan Mendagri terkait siapa kepengurusan yang sah. Untuk menghindari kerusuhan meluas, petugas membawa keluar orang yang diduga sebagai provokator. Ribut. Memang anak yang tadi di tempat ini, dia dari sore sudah mencoba untuk memprovok. Jauh aku udah ditegur. Karena tadi dia provok, disambut lagi sama dari Maluku dari mana, ribut ya ditengani sama
keamanan. Kita bawa keluar, kita serahkan sama polisi. Udah habis tanggung jawab kita kan. Jadi persoalan bukan karena munah, tetapi karena perbedaan dua ini. 23 Warna Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, terseret arus banjir bandang. 17 orang diantaranya belum ditemukan. Sedikitnya 23 orang yang berasal dari sebuah sekolah kejuruan di Kota Medan terseret arus banjir bandang. Para korban hanyut saat sedang menikmati wisata alam air terjun di Warna di Kecamatan Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari 23 korban, sebanyak 6 orang berhasil menyelamatkan diri, sementara 17 diantaranya masih dinyatakan hilang dan belum diketahui kondisinya. Salah satu korban yang berhasil selamat mengatakan ia bersama rombongan sedang berada tepat di bawah air terjun yang ukurannya tidak terlalu besar ketika tiba-tiba banjir menerjang. Banjir bandang datang dari air terjun tersebut datang secara tiba-tiba sehingga sebagian besar rekannya tidak dapat atau tidak sempat untuk menyelamatkan diri. Hingga kini tim Basarnas masih melakukan pencarian korban yang hilang. Sementara korban selamat yang mengalami luka-luka dan patah tulang dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapat perawatan. Kepala. Ketiga, saya pertama langsung jatuh bang. Saya tolong teman saya. Teman saya tolong tuh nggak nampak atau mana. Habis itu rombongan saya langsung tolong saya nggak nampak sama sekali. Berapa orang bang yang temukan bang? Mana bang? 12. Kawan abang ya? Berarti satu tim berapa orang tadi bang? Datang. 23 bang. 23. Kalau banjir bandang bang. Identitas dari korban di Rumah Sakit Bayangkara Kota Medan. Robert. Andika, lalu dengan adanya banjir bandang yang terjadi di air terjun Dua Warna Sibolangit, bagaimana langkah pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menanggulangi hal ini dan mencegah agar banjir bandang serupa tidak kembali terjadi? Nah Robert, sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu bahwa ada dugaan banjir bandang ini terjadi bukan hanya akibat faktor alam, yakni hujan deras dan angin kencang, tapi juga akibat faktor ulah manusia. Dan ini adalah video udara yang kami dapatkan saat tim kami mengikuti tim Polda Sumatera Utara menyisiri kawasan air terjun Dua Warna. Di sini bisa dilihat bahwa sebagian hutan yang ada di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan ini kondisinya beberapa titiknya gundul, dan ini merupakan bukti bahwa ada keterlibatan manusia dalam musibah yang terjadi di Sibolangit ini, yakni adanya illegal logging ataupun penebangan liar. Dan ini langsung dibenarkan oleh Gubernur Sumatera Utara Tengku Eri Nuradi. Dalam hal ini PLT Gubernur Sumatera Utara Tengku Eri Nuradi yang mengatakan bahwa illegal logging memang menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir bandang di Sibolangit ini. Dan tentunya dengan peristiwa ini Tengku Eri Nuradi meminta agar pihak-pihak terkait dalam hal ini Polda, kemudian pemerintah kabupaten, baik itu pemerintah Kabupaten Karo dan juga Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, agar segera mengambil langkah untuk memberi sanksi tegas kepada pelaku illegal logging. Sementara untuk Dinas Kehutanan ini diminta agar segera melakukan reboisasi ataupun perbaikan hutan. Robert. Baik, terima kasih Andika Bakti atas informasi Anda langsung dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Masih melakukan penyisiran untuk menemukan korban hilang di kawasan air terjun Dua Warna Sibolangit, Sumatera Utara. Dari 22 korban hilang, 1 sudah ditemukan. Kita akan langsung bergabung dengan Andika Bakti yang akan melaporkan dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Andika, bagaimana perkembangan pencarian korban hilang di lokasi saat ini? Adakah mendengar orang-orang minta tolong seperti itu, teriak atau seperti apa? Kalau teriakan minta tolong banyak sekali bang, banyak sekali. Adakah melihat kawan abang ataupun siapapun itu yang terseret arus atau upaya mereka menyelamatkan diri itu seperti apa bang di sana? Ada sih kawan orang dari, nggak tahu sih dari mana dia, ada yang menyelamatkan cewek, dia tarik, tapi terlepas. Dan katanya cewek itu hanyut. Kayak gitu. Jadi sempat melihat orang hanyut gitu? Iya, dia menurut cerita kawan itu ya ada. Kalau abang sendiri, satu rombongan ada berapa orang dan apakah semuanya selamat? Kami ada sekitar 15 orang bang, puji Tuhan semuanya kami selamat bang. Semuanya selamat abang ya. Kemudian abang setelah itu peristiwanya pukul 13 waktu Indonesia Barat bang ya. Abang balik ke posko sampai berapa nyampe posko lagi? Kami balik ke posko itu 3 orang nyali bala bantuan sampai sekitar jam 5 bang.
Jam 5 sore sampai sini? Iya, jam 5 sore, Bang. Terima kasih ya Bang keterangannya. Jadi intinya memang badai hujan deras itu datangnya tiba-tiba Bang? Iya, badai hujan deras, semualah air pun deras, datangnya tiba-tiba menghampiri kami, Bang. Oke. Terima kasih Bang Johannes keterangannya. Nah Elvita, silakan duduk lagi Bang. Ya Elvita, memang dari beberapa korban selamat ini, beberapa dari mereka ada yang mengalami cedera seperti Bang Johannes ini juga mengalami terkilir pada bagian kakinya. Kemudian ada juga beberapa korban lainnya yang saat ini sudah dilarikan ke puskesmas terdekat untuk melakukan perawatan karena satu di antaranya kami mendapatkan informasi bahwa ada korban selamat yang mengalami patah tulang pada bagian kakinya. Kemudian untuk tim gabungan sendiri memang hingga saat ini masih melakukan penyisiran, namun ada beberapa kendala yang dialami oleh tim gabungan, diantaranya adalah cuaca yang hingga saat ini hujan dengan intensitas sedang, kemudian mendung ini masih melanda kawasan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara ini. Ditambah lagi lokasi wisata ini berada sekitar 8 km dari posko air terjun Dwi Warna ini, Elvita, yang berarti jika Tim SAR dalam musibah banjir bandang di air terjun Dua Warna Sibolangit terus bertambah. Pada hari ini tim SAR telah berhasil mengevakuasi 7 dari 15 korban tewas dan 8 berada di lokasi. Sementara 6 lainnya masih dinyatakan hilang. Kita bergabung bersama dengan rekan kami Andika Bakti langsung dari Deli Serdang, Sumatera Utara. Andika, bagaimana dengan upaya evakuasi 6 korban hilang sejauh ini? Robert, sebelumnya saya klarifikasi terlebih dahulu. Dari memang sebelumnya ada 7 korban yang sudah dievakuasi, namun terus bertambah angka ini, Robert. Dari sebelumnya 7 korban, saat ini sudah ada 11 korban yang berhasil dievakuasi ke posko air terjun Dwi Warna Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara ini. Dan dari 11 jenazah ini seluruhnya akan diberangkatkan ke Kota Medan, tepatnya ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Medan. Nanti di sanalah 11 jenazah ini akan dievakuasi, maksud saya diidentifikasi sehingga identitasnya diketahui untuk kemudian diberitahu kepada keluarga yang hingga saat ini masih mencari keberadaan anggota keluarganya yang menjadi korban menjadi korban banjir bandang di air terjun Dua Warna Sibolangit ini. Kemudian Robert, hingga saat ini masih ada sebanyak 6 korban lagi yang dinyatakan hilang. Sementara 4 korban ini sudah ditemukan tapi belum dievakuasi. Dan tim SAR mengatakan bahwa untuk hari ini evakuasi ditunda terlebih dahulu karena proses evakuasi ini sebenarnya sudah dilakukan sejak tadi malam, Robert. Dan untuk hari ini tim SAR memutuskan untuk menunda proses evakuasi ini dan akan dilanjutkan pada besok pagi. Jadi Robert, di sini yang bisa kami informasikan bahwa kepada seluruh anggota yang ingin mengetahui anggota keluarganya yang mungkin menjadi salah satu korban dari banjir bandang di air terjun Dua Warna ini bisa langsung datang ke Rumah Sakit Bayangkara Kota Medan karena tim SAR memberikan fasilitas kepada pihak keluarga untuk mengetahui. Ditempuh dengan menggunakan jalan kaki membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam. Ditambah lagi dengan kondisi yang gelap seperti saat ini, kemudian jalanan yang licin, ini membuat tim evakuasi juga merasa kesulitan untuk mencari korban hilang yang saat ini jumlahnya masih berada di angka 21. Elvita. Ya baik, Andika Bakti. Terima kasih untuk laporannya Andika. Munaslup Golkar di Bali malam tadi. Menjelaskan keributan terjadi karena perbedaan pendapat antara kelompok Ormas Kosgoro dan Soksi untuk memberikan suara dalam pemilihan Ketua Umum Golkar. Untuk menyelesaikan konflik tersebut, tim penyelenggara Munaslup Golkar meminta surat kepada Menkumham dan Mendagri terkait siapa kepengurusan yang sah. Untuk menghindari kerusuhan meluas, petugas membawa keluar orang yang diduga sebagai provokator. Ribut. Memang anak yang tadi di tempat ini, dia dari sore sudah mencoba untuk memprovok. Jauh aku udah ditegur. Karena tadi dia provok, disambut lagi sama dari Maluku, dari mana, ribut ya ditengani sama keamanan. Kita bawa keluar, kita serahkan sama polisi. Udah habis tanggung jawab kita kan. Jadi persoalan bukan karena Munas, tetapi karena perbedaan
dua ini. 23 warna Desa Bandar Baru, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, terseret arus banjir bandang. 17 orang diantaranya belum ditemukan. Sedikitnya 23 orang yang berasal dari sebuah sekolah. Elvita, hingga saat ini tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, kemudian TNI, Palang Merah Indonesia, dan beberapa elemen lainnya ini masih melakukan penyisiran untuk menemukan 21 korban hilang dari bencana banjir bandang yang terjadi di ekowisata air terjun Dwi Warna yang berada di kawasan Sibolangit, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Dan hingga saat ini dari total 22 korban hilang, satu diantaranya sudah ditemukan pada dini hari tadi malam ataupun tadi malam, Elvita, dan artinya masih ada sebanyak 21 korban hilang lagi yang hingga saat ini masih dilakukan penyisiran untuk segera ditemukan oleh tim gabungan di sini. Dan dari 21 korban hilang tersebut, 19 diantaranya merupakan mahasiswa dan 2 diantaranya adalah pemandu sendiri. Namun untuk mengetahui kronologis kejadian, saat ini saya telah bersama salah satu korban selamat. Ada Bang Johannes di sini. Selamat pagi, Bang Johannes. Selamat pagi, Bang. Bang, bisa diceritakan pada saat kejadian posisi Abang di mana dan seperti apa kondisi di lokasi kejadian pada saat itu? Ya, pada saat kami nyampe di situ di air terjun sekitaran jam 12, itu keadaan masih nyaman-nyaman aja, Bang. Air terjun masih bersahabat, cuaca pun juga. Dan setengah jam kami di situ tiba-tiba hujan deras, baru air terjun pun makin deras, badai makin tinggi, angin deras. Kami ya berusaha menyelamatkan diri ke tempat lebih tinggi. Ada berapa orang di lokasi air terjun pada saat badai mulai datang, Bang? Sekitar 50-an ada lah itu, Bang. 50 lebih ada. Abang sendiri bagaimana upaya Abang untuk menyelamatkan diri? Kemudian apakah Abang ada melihat orang-orang yang pada saat itu tertimpa longsorkah itu? Apakah diseret arus atau seperti apa? Bagaimana pemandangan yang Abang lihat pada saat itu? Kalau yang nampak tertimpa longsor nggak ada, Bang, soalnya tempat itu tiba-tiba gelap. Kami pun langsung pergi ke tempat yang tinggi dan sebelah sana pun pergi ke tempat yang tinggi gitu.